Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat apa aja yang biasa digunakan dalam pembuatan sebuah video ataupun sebuah film. Di sini sudah ada alatnya, yaitu yang saya jelaskan yang pertama, itu ada kamera. Nah, kamera itu yang biasa kita gunakan ada dua jenis, yaitu kamera DSLR seperti ini. Ini adalah kamera DSLR dari Canon, tipenya adalah 80D. Ada juga kamera mirrorless. Itu kita ada kamera mirrorless dari merek Sony. Bedanya apa kamera mirrorless dengan kamera DSLR? Itu terletak di bagian dalamnya. Jadi di bagian dalam sini, kalau teman-teman bisa lihat di bagian sini, itu kalau DSLR dia ada cerminnya. Jadi cahaya ketika masuk ke lensa, sebelum masuk ke sensor, dia dipantulkan oleh namanya cermin yang kotak di sini. Kalau kamera DSLR atau kamera mirrorless, dia tanpa menggunakan cermin. Nah, kamera ini sangat penting sekali dalam pembuatan video, yaitu ini adalah alat utama yang digunakan untuk mengambil gambar atau mengambil shoot videonya. Ini yang paling utama. Selain kamera ini, dia juga didukung dengan namanya lensa. Nah, lensa itu yang di sini itu adalah jenis lensa zoom. Jadi dia bisa di zoom. Jadi focal length-nya dia bervariasi. Jadi ada zoom. Nah, ada jenis lensa lagi itu adalah jenis lensa fix. Jadi dia tidak bisa di zoom in ataupun di zoom out. Ada juga jenis lensa yang tipikalnya wide. Jadi dia sudut pengambilan gambarnya dia lebih lebar. Selain biasa menggunakan kamera ini yang paling untuk sebagai alat utama untuk pengambilan gambar, ada juga jenis kamera jenisnya adalah action cam. Nah, action cam ini bentuknya lebih kecil, lebih compact. Jadi dia bisa mengambil gambar di sudut-sudut yang kamera mirrorless atau kamera DSLR atau kamera video lainnya itu tidak bisa atau tidak memungkinkan. Ini adalah lebih compact. Selain itu biasanya juga digunakan dalam adegan-adegan yang ekstrim, itu biasanya menggunakan jenis kamera action cam. Selain action cam, dia juga bisa menggunakan drone. Ini adalah jenis kamera drone, itu biasanya digunakan ketika kita ingin mengambil view dari atas. Jadi kita menggunakan kamera drone. Seperti itu. Selain kamera-kamera ini, yang paling penting juga, nggak kalah penting dari kamera adalah mic atau mic. Nah, mikrofon ini itu sangat penting sekali. Jadi selain kamera, ini juga sangat penting karena dia tugasnya atau fungsinya adalah menangkap suara. Jadi bisa suara ambience ruangan atau suara ambience misalkan di lingkungan-lingkungan. Selain itu juga bisa mengambil suara dari percakapan atau dialog. Misalkan teman-teman membuat film, di situ ada dialognya, maka kita perlu yang namanya mikrofon ini. Jadi dia bisa memperjelas suaranya. Jadi daripada kita menggunakan mic yang langsung dari kamera, suaranya kurang bagus, maka kita perlu namanya mic eksternal ini. Mic yang saya pegang ini adalah jenis mic shotgun. Jadi dia biasanya digunakan di atas kamera ini. Misalkan teman-teman pernah melihat vlog, jadi mic-nya seperti ini. Ini adalah jenis mic shotgun. Nah, selain mic shotgun ini, kita juga biasa menggunakan namanya clip-on. Clip-on itu seperti apa? Ya, seperti yang saya gunakan ini adalah jenis mic clip-on. Bedanya apa clip-on sama shotgun? Mic ini dia bisa menangkap suara semuanya di depan, jadi dia pengambilan suaranya adalah di bagian depan mic ini. Kalau clip-on, dia hanya digunakan untuk perorangan. Jadi misalkan teman-teman ada dialog, biar jelas dialognya, biasanya menggunakan clip-on. Jadi seperti ini. Jadi satu orang, satu clip-on. Selain mic, yang paling penting juga untuk mendukung pembuatan video, itu ada namanya lighting. Nah, di sini saya membawa lighting. Nah, tapi ini lightingnya bentuknya kecil, yaitu biasanya disebut dengan portable atau lighting portable. Nah, di sini bentuknya sangat compact. Jadi misalkan teman-teman syuting di tempat yang gelap, maka teman-teman perlu namanya lighting. Kalau tidak, teman-teman akan memaksakan setting di kamera ISO-nya yang tinggi, maka hasilnya akan noise. Makanya kita perlu cahaya tambahan dari lighting. Nah, di sini ada lighting portable. Selain lighting portable, juga ada lighting yang biasa digunakan di studio-studio. Nah, itu lightingnya lebih besar, wattnya lebih besar, tapi cahaya juga lebih terang. Selain kamera, mikrofon, dan juga lighting, ada juga alat pendukung lainnya, yaitu tripod. Ini gunanya untuk misalkan teman-teman nggak perlu banyak movement kamera, yaitu bisa menggunakan tripod yang dia pengambilan gambarnya still. Ada juga stabilizer, jadi misalkan teman-teman ingin pergerakan kamera yang bagaimana biar stabil, itu bisa menggunakan bantuan namanya
stabilizer. Selain itu juga ada namanya reflektor. Reflektor ini biar membantu untuk meratakan cahaya yang ada di objeknya. Jadi alat-alat yang saya sebutkan terakhir tadi tidak ada di sini karena bentuknya terlalu besar. Jadi saya tidak memungkinkan untuk membawanya di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait alat-alat yang biasa digunakan dalam pembuatan film ataupun video. Yaitu ada kamera, ada mikrofon, ada juga lighting. Itu yang paling penting. Untuk standarnya adalah ini, kamera, lighting, sama mikrofon. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.